Dengan saya. Hari ini kita akan bersaat teduh bersama, dan tidak lupa saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan hati, pikiran untuk kita menghadap Tuhan dengan serius, dengan hati yang tulus. Kita membutuhkan akan kebenaran firman Tuhan, ya. Sebelum saya ingin menyampaikan penyampaian berita firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu pujian, ya. Kali ini bukan saya yang bernyanyi, saya akan menghadirkan anak saya untuk bernyanyi, ya. Tapi berupa potongan video, dia menyanyi sendiri tanpa iringan musik, ya. Kiranya kita memuji Tuhan ketika saudara di rumah tidak ada iringan musik pun. Saya ingin mengajarkan bahwa kita memuji Tuhan tidak harus tergantung dengan permainan musik yang lengkap, ya. Tanpa ada iringan musik pun kita bisa kok memuji dan menyembah Tuhan, ya. Tapi berangkat dari hati yang tulus, kita mau menyanyi, meninggikan nama Tuhan, menaikkan pujian, ya. Mari dengarkan lagu pujian ini dan saudara bisa mengikutinya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Dan baik, sudah kita naikkan pujian bersama. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam iman percaya. Memang betul bahwa kita selalu membutuhkan Tuhan. Kita perlu keajaiban Tuhan, kita perlu mujizat Tuhan, kita perlu akan kuasa Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita akan berdoa, kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pujian yang sudah kami dengar, menolong kami untuk semakin dipertajam bahwa kami betul-betul membutuhkan Tuhan setiap hari. Kami perlu keajaiban-Mu. Kami mencari Tuhan setiap hari, karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah
yang memelihara dan melindungi hidup kami. Engkaulah yang menjamin keselamatan dan memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ingin saudara membuka Alkitab di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Saudara ambil Alkitab lalu membacanya. Saya akan membacakan untuk saudara dapat mengikutinya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9 tertulis demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini agak kuat ya, dalam artian keras begitu. Paulus menyampaikan ini kepada anak rohaninya Timotius yang akan melanjutkan pelayanan dimanapun kelak Timotius akan ditempatkan untuk melayani umat Tuhan dan merintis sebuah jemaat yang baru. Dan Paulus membacakan situasi ini dan itu sampaikan kepada Timotius bahwa keadaan manusia di akhir zaman atau akhir-akhir itu pada masa di mana Paulus dan Timotius sedang merintis jemaat, kondisi yang akan dihadapi Timotius sebagai seorang yang masih muda, yang belum punya banyak pengalaman menghadapi tantangan, telah sejak dari awal disampaikan dengan jujur oleh Paulus bahwa keadaannya tidak mudah ya. Timotius akan menghadapi orang-orang yang sudah disebutkan. Apa saja yang sudah disebutkan tadi ya? Saya menuliskan ada beberapa sifat ini ya. Orang mulai kehilangan kasih. Manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia menjadi hamba uang. Manusia menyombongkan diri. Manusia tidak tahu mengasihi. Manusia menuruti hawa nafsu. Akal mereka bobrok. Iman mereka tidak tahan uji. Ini yang akan dihadapi oleh Timotius, tentu tidak mudah. Dan sepertinya keadaan hidup yang sama juga kita hadapi hari-hari ini ya. Orang mulai kehilangan kasih, penuh dendam, sakit hati. Banyak terjadi pembunuhan, perampokan dan sebagainya. Manusia menjadi hamba uang dan mencintai dirinya sendiri. Mereka tidak mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka menyombongkan diri, menyombongkan apa yang dia miliki, kekuasaan, kekayaan, jabatan, bahkan keahliannya. Dan mereka menuruti hawa nafsu kedagingan, termasuk juga ya kesenangan untuk dirinya sendiri, untuk penampilan, untuk kemewahan, untuk kemegahan, untuk yang bisa memuaskan hawa nafsunya.
Ini yang terjadi. Maka kalau sudah demikian, kita harus bagaimana dalam menjalani hidup ini? Ya, kita lanjutkan di ayatnya yang berikutnya ya. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Tetapi engkau, Timotius, engkau telah mengikuti ajaranku. Engkau sudah melihat cara hidupku. Engkau tahu pendirianku. Engkau tahu imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ya, Timotius diingatkan kembali bagaimana dia melihat apa yang dialami oleh Paulus, cara hidupnya, penganiayaan yang diterimanya. Tetapi lebih daripada itu, Paulus menegaskan, lihat pendirianku, prinsipku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ini yang patut kita contoh juga sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, sebagai penerus-penerus penyampai kabar baik, sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai suratan yang terbuka. Kita mau teladani kisah hidupnya si Paulus yang tadinya adalah orang yang pembenci, penganiaya, orang yang sombong, orang yang sangat-sangat keras. Tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, Paulus mengalami transformasi hidup. Dia menjadi seorang yang rendah hati, dia menjadi seorang yang sabar, dia menjadi seorang yang kuat dalam pendiriannya terhadap iman percaya kepada Yesus Kristus. Dia bukan penentang lagi, tetapi dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dan dia menjadi rasul yang luar biasa ya. Maka ayat yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situasi yang seperti ini, ketika Tuhan dalam tanda kutip sedang mengkondisikan kita untuk tidak bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan, bergereja, beribadah bersama dengan umat percaya yang lain, kita harus berpegang pada kebenaran ya, berpegang pada kebenaran dan terus mengingat orang-orang yang mengajarkannya, yaitu para hamba-hamba Tuhan yang sudah membekali kita setiap minggu dalam khotbah-khotbahnya. Saatnya kita sekarang praktek itu, bukan cuma menerima, tetapi mulai kita keluarkan apa yang sudah kita terima melalui pengingatan akan penyampaian khotbah hamba Tuhan. Ingat ajaran mereka. Ayat yang yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh Yesus Kristus. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita terus melibatkan Tuhan untuk memberikan hikmatnya kepada kita supaya dalam menjalani hidup yang saat-saat ini. Tentu ini tidak mudah. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan merasakan, saya tahu bagaimana pergumulan seorang jemaat yang bekerja, yang harus berakhir di PHK, yang punya usaha dagang, punya depot makan, yang harus mengalami penurunan pelanggan, omsetnya juga turun, yang sebagai sopir, sebagai driver ojol tentu mengalami penurunan. Saya pun merasakan hal ini. Untuk kebutuhan ekonomi sekarang mulai terasa sekali ya. Tapi bukan berarti kita terpuruk dengan keadaan ini.
Mari kita bangkit kembali, kita kuatkan kembali otot-otot rohani kita. Jangan kehilangan pegangan kehidupan, yaitu firman Tuhan. Masa-masa sekarang ketika di rumah saja, justru kita punya banyak kesempatan untuk memakan makanan rohani, firman Tuhan sebanyak mungkin melalui siaran video yang ada di YouTube. Di YouTube firman Tuhan yang disampaikan. Terus konsumsi itu, konsumsi terus. Kita patut mengucap syukur kalau handphone saudara masih terhubung dengan jaringan internet. Itu akan menolong kita memanfaatkan waktu yang baik untuk mendapat sebanyak mungkin makanan rohani, vitamin, suplemen rohani, untuk kita kuatkan otot-otot rohani supaya kita tidak terpuruk oleh keadaan ini. Saya percaya saudara, kekuatan firman Tuhan itu dahsyat, berkuasa. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita hidup bukan dari roti saja, kita hidup bukan dari nasi saja, kita hidup bukan dari bakso saja, kita hidup bukan dari lontong saja, tapi kita bisa hidup oleh karena firman Tuhan yang sudah masuk di dalam roh kita. Dan firman itu yang akan mengerjakannya, firman itu yang akan menjadikannya. Sebab firman Tuhan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Jangan terpuruk oleh keadaan, jangan terpuruk oleh karena kondisi ekonomi, ya. Maka mari kita terus kuatkan ini. Kitab suci menjadi makanan yang paling penting untuk hidup kita. Makanlah itu setiap hari. Makanlah firman Tuhan. Makanlah semua kebenaran firman setiap hari. Otot-otot rohani kita akan kuat. Dan saya terus akan berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Anak-anakmu sedang membutuhkan akan uluran tangan Tuhan. Anak-anakmu sedang membutuhkan keajaiban-keajaiban Tuhan. Anak-anakmu sedang membutuhkan mujizat-mujizat Tuhan. Mari Tuhan, kuatkan iman percaya mereka, jamah mereka. Bangkitkan kembali, jangan sampai terpuruk. Mereka yang berputus asa, mereka yang kehilangan harapan. Oh Roh Kudus, Engkau yang akan hadir secara pribadi. Temui, jumpai, jenguk keadaan mereka satu demi satu. Ketiga hamba Tuhan sekarang pergerakannya terbatas, tetapi kuasa Tuhan yang tak terbatas yang akan mengerjakannya. Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan umat Tuhan dimanapun berada. Bahkan yang mendengarkan akan siaran ini, yang mendengarkan penyampaian firman ini, yang mendengarkan doa ini. Teguhkan imannya untuk berkata ya dan amin. Sebab firman-Mu itulah yang akan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Berkati anak-anak-Mu. Pelihara mereka seperti Engkau memelihara umat Israel. Engkau mengirimkan mana setiap pagi. Engkau mengirimkan burung puyuh untuk memberikan kekuatan fisik mereka, daging yang luar biasa. Engkau juga mengubah air yang pahit di Mara menjadi air yang menyehatkan, air yang menyegarkan. Engkau juga melindungi dengan tiang awan dan tiang api. Engkau memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Mereka akan tetap dalam pantauan, mereka akan tetap dalam kendali kasih Tuhan, mereka akan tetap dalam anugerah Tuhan. Dan biarlah kami akan melalui semuanya ini. Wabah COVID-19 akan selesai dan orang percaya akan semakin bermunculan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Baik saudara yang kasih oleh Tuhan, renungan hari ini sudah selesai, saat teduh sudah selesai. Jangan lupa untuk terus bersaat teduh dengan Tuhan. Sampai jumpa lagi dengan saya, Pendeta David Sudargo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.